Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan dukun Bambang Tri Bawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan pemeriksaan terdakwa kasus Sugih Nur dan Bambang Tri. Dan ternyata kalau kita lihat dari proses persidangan sahabat-sahabat, apa yang jawaban yang disampaikan oleh Sugih Nur itu mulai terbuka bahwa ternyata pada saat melakukan mubahalah tidak ada sama sekali bukti yang disampaikan atau diperlihatkan oleh si Bambang Tri kepada Sugih Nur. Yang jadi soal, kenapa lakukan mubahalah? Kan begitu sahabat-sahabat. Karena ijazah pun kopian pun itu tidak ada sama sekali. Semuanya urusannya ada sama Bambang Tri. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Ketani, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau SD negeri bisa tidak pada waktu itu, misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP, kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak tidak menjawabnya. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara. Kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri palsunya di mana kan? Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan dukun Bambang Tri Bawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Sempat di ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit
Jadi kalau Ibu Darsa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Ya, saya itu hanya intinya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Nah, oke, sahabat-sahabat, itu tadi videonya. Seru kan? Baru kena deh. Itu namanya baru kena. Nah, kenapa sahabat-sahabat? Ternyata si Sugih Nur ini melakukan mubahalah. Itu tidak ada sama sekali bukti yang dia sudah validasi. Contoh, jaksa penuntut umum bertanya apakah dia membawa kopian atau di dalam buku itu ada kopian ijazah yang menurut dia bahwa nomor seri yang dicuri oleh Pak Jokowi atau diambil oleh Pak Jokowi. Ternyata itu juga tidak ada, sahabat-sahabat. Nah, itu artinya kalau kita lihat, kalau seandainya dia paham, karena selama ini dia berpikir bahwa dia itu adalah ulama, dia itu adalah ustaz, ngerti agama. Nah, sekarang Anda mau bermubahalah dengan syarat-syarat mubahalah itu yang seharusnya kedua belah pihak memiliki bukti-bukti yang diadukan atau yang dipertentangkan, kenapa harus dilakukan? Nah, ternyata faktanya tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti betul Anda melakukan penistaan agama. Itu. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah soal buku. Ini. Ternyata dasar dia bermubahalah adalah buku itu yang tidak pernah sama sekali Gus Nur atau Sugih Nur ini melakukan verifikasi atas buku itu. Termasuk isinya. Dia hanya mendapatkan cerita dari Bambang Tri. Pernah melakukan penelitian, pernah tanya ini. Aduh, kamu tidak verifikatif. Yang namanya verifikatif itu adalah apa yang tertulis di dalam buku itu dulu yang dicari. Misalnya dia sebut si A. Bisa tidak si A itu dikonfirmasi? Si B. Dia bilang mencuri nomor ijazah. Bisa tidak dikonfirmasi itu? Ada tidak itu? Ternyata kan terbukti di pengadilan. Nomor seri ijazahnya Pak Jokowi dengan nomor seri ijazahnya si Joko Wahyudi kan beda. Seandainya dia curi nomor ijazah itu kan pasti sama. Nah, ini bos, pembelajaran ini. Jangan sering menggunakan atas nama agama. Menghakimi orang, memfitnah orang, bikin hoax orang lain atas nama agama. Ini yang risikonya. Begitu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.